Astagfirullahaladzim, kurupa-rupa jalan mata Kebakaran lahan di atas Gunung Gede Pangrango menghanguskan 4 hektar lahan. Kobaran api membakar lahan di area alun-alun Barat Surya Kencana pada Jumat sore. Api bisa dipadamkan oleh sejumlah petugas dan relawan yang berada di lokasi kejadian. Meskipun telah berhasil dipadamkan, namun hingga Sabtu siang petugas gabungan TNI Polri, BPBD, Rescue, relawan, dan lainnya masih disiagakan untuk melakukan pemantauan di lokasi kejadian. Akibat peristiwa ini, 1 hektar lahan di area alun-alun Barat Surya Kencana terbakar dan 4 hektar di area Kawah Wadon terbakar. Dan sampai sekarang kami hari ini di Sabtu siang tetap memantau pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan secara visual kami menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini alhamdulillah untuk titik api sudah tidak terdeteksi dari hasil pengamatan melalui drone tadi pagi sampai dengan sekarang. Diduga kebakaran akibat faktor cuaca panas dan sangat minimnya curah hujan membuat rerumputan mengering. Berdasarkan surat edaran yang telah dikeluarkan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, ditutup sementara waktu untuk jalur pendakian, mulai dari tanggal 7 Agustus hingga 11 Agustus 2026. Sementara itu, kobaran api membara di kawasan hutan Gunung Watangan, Desa Loh Jejer, Kecamatan Wuluhan, Jember. Api terlihat menjalar dan membakar vegetasi di kawasan hutan. Sebanyak 6 hektar lahan terbakar dalam peristiwa ini. Petugas perhutani BKPH Wuluhan bersama BPBD, TNI, polisi, relawan, dan masyarakat langsung bergerak menuju lokasi. Namun medan terjal membuat mobil pemadam kebakaran tidak memungkinkan untuk naik ke atas gunung. Banyaknya titik api yang tersebar di kawasan hutan membuat proses pemadaman tidak mudah. Petugas harus bergerak dari satu titik ke titik lainnya untuk mencegah api kembali membesar. Setelah berjibaku selama kurang lebih 5 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga kebakaran dipicu kondisi cuaca terik ditambah banyaknya daun dan vegetasi kering. Karena medannya juga sulit, jalannya juga sempit, intinya pemadaman dengan manual, yaitu dengan gebyok, ranting-ranting basah di lapangan, terus sama baro, juga membuat ilaran. Hingga kini petugas masih mengantisipasi munculnya kembali titik api, terutama di tengah kondisi cuaca panas. Dari Cianjur, Jawa Barat dan Jember, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian meluas dan sulit dikendalikan. Status tanggap darurat pun diperpanjang hingga 29 hari ke depan. Titik api terus bermunculan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi lahan yang kering membuat api cepat merambat dan sulit dikendalikan. Berdasarkan data Dalkarhutlah di Sub Kalimantan Tengah, terdapat 14 titik karhutlah dan 4 titik baru di Palangkaraya. Titik karhutlah terbanyak terdeteksi di wilayah Kecamatan Cekan Raya. Tim Dalkarhutlah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah bersama Satgas Karhutlah Kota dan Provinsi serta dibantu para relawan terus berjibaku memadamkan api. Proses pemadaman berlangsung hingga malam hari. Untuk kendala sumber air sudah mulai mengering dan beberapa minggu ini sudah tidak ada hujan. Dan Jadi air menggunakan apa? Untuk air kami menggunakan sumur bor warga dan unit tangki water supply, Bang. Kondisi api yang terus membesar membuat BPBD Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat hingga 29 hari ke depan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, 8 orang tewas akibat tertabrak mobil balap saat ajang drag race digelar di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Kejadian ini berawal saat mobil balap yang melaju di Jalan AP Mokoginta, Kota Mobagu, Sulawesi Utara melewati garis finish. Di area pengereman, mobil slip keluar dari lintasan dan menabrak kerumunan penonton. Akibat tidak adanya pelindung antara jalur balap dan area penonton, 7 orang tewas dan 9 luka berat. Para korban luka saat ini dirawat di RSUD Kota Mobagu dan Rumah Sakit Monompia. Ajang drag race ini digelar
Tidar dan Muda Caraka. Beralih ke kasus lainnya, status perkara kematian Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, resmi naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Polisi juga mendalami dugaan pembunuhan berencana di kasus ini. Direktur Serse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan termasuk menindaklanjuti laporan dari Barreskrim Polri dan Polresta Banyumas. Iman juga membeberkan pihaknya mendalami soal dugaan pembunuhan dan atau pembunuhan berencana di balik kematian Sutrimo, sebagaimana yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Kepolisian juga menjadwalkan akan melakukan proses ekshumasi di Banyumas pada Rabu mendatang guna mengungkap penyebab pasti kematian Sutrimo. Kami sudah menerima pelimpahan laporan polisi dari Barreskrim Polri, kemudian laporan polisi dari Polresta Banyumas, dan berdasarkan dua laporan polisi tersebut, baik yang disampaikan oleh masyarakat di Barreskrim Polri ataupun yang disampaikan oleh pihak keluarga di Polresta Banyumas, saat ini penanganan perkara setelah dilimpahkan ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari hasil penyelidikan yang tentunya sudah dilakukan oleh Polresta Banyumas, juga dari hasil penyelidikan dari tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kami sudah meningkatkan ke proses penyidikan. Insya Allah hari Rabu lusa kami akan melakukan ekshumasi di Banyumas. Mudah-mudahan nanti dari hasil ekshumasi kita bisa menemukan dan kita bisa menyimpulkan apa yang menjadi penyebab dari kematian yang bersangkutan. Pasal yang dipersangkakan sebagaimana laporan polisi yang kami terima itu adalah pasal pembunuhan ataupun pembunuhan berencana. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Polda Metro Jaya berencana membongkar makam Sutrimo untuk melakukan ekshumasi. Sebelumnya keluarga telah melaporkan ke polisi dan meminta polisi mengusut kematian Sutrimo. Demi mengungkap kasus kematian Sutrimo, polisi akan segera melakukan ekshumasi terhadap jenazah korban. Polisi menyebut kematian orang dekat Febri Ardiansyah itu dinilai janggal dan dalam kondisi tidak